تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, karunia, nikmat iman dan nikmat Islam. Dan salawat salam mari kita selalu basahi lidah kita dengan menghadiahkan salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seorang yang dengan sebabnya lah, salah satu dengan sebabnya lah kita bisa berkumpul, kita mau berkumpul di masjid yang agung ini, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habiballah. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pagi ini tema kita tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tema kita tentang berbicara tentang afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling agung secara mutlak. Afdalu khalqillah, makhluk Allah yang paling agung yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk Allah seorang nabi yang punya keagungan, kemuliaan yang tidak dimiliki oleh nabi-nabi yang lain. Seorang nabi yang memiliki mukjizat paling banyak di antara para nabi sebelumnya. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai mukjizat mulai dari beliau dalam kandungan sampai beliau wafat, itu sampai 3.000 mukjizat. Dalam riwayat lain para ulama menyebutkan sampai 1.500 mukjizat. Ada juga yang menyebutkan sampai 1.000 mukjizat. Mulai dari beliau di dalam kandungan sampai beliau wafat. Keajaiban-keajaiban yang nampak, yang dirasakan oleh Sayyidah Aminah mulai ketika mengandung Sayyidina Muhammadin sampai Nabi Muhammad wafat, di sana ada ribuan mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada para nabi sebelumnya kecuali mukjizat itu diberikan juga, bahkan lebih banyak, lebih agung dibandingkan mukjizat para nabi sebelumnya. Sehingga para ulama mengatakan jika mukjizatnya Nabi Musa mengeluarkan air dari sebongkah batu, maka mukjizat yang lebih dahsyat daripada itu mukjizat mengeluarkan air dari tangan. Bagaimana kok bisa a'jaz? Karena kalau seandainya ada air keluar dari batu, itu sesuatu hal yang bisa saja terjadi. Air di pegunungan keluar dari batu. Kalau air keluar dari sela-sela urat, sela-sela daging, itu akan lebih dahsyat lagi dibandingkan air yang keluar dari batu. Nah, jadi Allah Subhanahu wa ta'ala
diberikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, dengan kemuliaan-kemuliaan mukjizat, yang mukjizatnya itu bukan hanya terletak pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tetapi salah satu mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu salah satunya adalah karamah-karamah yang Allah berikan kepada orang-orang yang saleh, kepada para aulia, kepada para waliullah. Oleh karena itu sering kita dengar cerita tentang para waliullah, para aulia, orang-orang yang saleh, yang terjadi padanya sesuatu yang menyalahi adat, tidak masuk akal pada kebiasaannya. Nah, karamah itu salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diberikan umatnya, sebahagian umatnya, karamah pada orang-orang yang saleh. Itu termasuk bahagian daripada mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita dengar mungkin para sebahagian wali punya karamah tidak terbakar oleh api, misalnya. Dan itu adalah salah satu mukjizatnya Nabi Ibrahim. Nah, mukjizat itu Allah berikan sebagai mukjizatnya Nabi, dan yang diberikan untuk para orang-orang saleh sebagai karamah. Jadi kita sekarang memperingati seorang nabi yang paling mulia, yang paling banyak mukjizatnya, yang paling indah suaranya, yang paling tampan orangnya. Dalam riwayat disebutkan, ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanas sauti. Allah tidak mengutus para nabi kecuali hasanal wajhi, indah wajahnya untuk dipandang, hasanas sauti, indah suaranya untuk didengar. Lalu kata Nabi, wa inna nabiyyakum hadza, dan sesungguhnya nabi kalian ini, maksud nabi itu saya, ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Sesungguhnya nabi kalian ini, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya, ahsanuhum wajha, ya, nabi yang paling gagah, yang paling indah wajahnya dibandingkan para nabi yang lain. Wa ahsanuhum sauta, dan nabi yang paling indah suaranya untuk didengar. Kita tahu Nabi Yusuf terkenal dengan kegantengannya, tapi Nabi Yusuf diberikan syatrul husn, sebahagian kegantengan, keindahan wajah. Dan pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullal husn, semua keindahan itu ada. Mulai dari keindahan fisik sampai keindahan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan wa ahsanu minka lam taraqattu 'ainun wa ajmalu minka lam talidin nisaa. Wa ahsanu minka lam taraqattu 'ainun. Mata manusia ini tidak akan pernah melihat orang yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ajmalu minka lam talidin nisaa, dan para perempuan tidak akan ada yang melahirkan laki-laki yang lebih tampan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khuliqta mubarra'an min kulli 'aibin. Engkau diciptakan terlepas dari segala macam aib. Ka'annaka qad khuliqta kama tasha'u. Seolah-olah engkau wahai Muhammad diciptakan kama tasha'u, seperti yang engkau mau. Jadi kalau kita sebelum lahir dikasih pilihan, nanti hidungnya macam mana? Nah, macam mana hidungnya? Oh, kita pilih yang mancung. Kulitnya warna putih, tingginya tinggi, badannya berisi, kekar, wajahnya tampan. Nah, saking tampannya, saking sempurnanya Nabi sallallahu alaihi wasallam secara fisik,
Seolah-olah Nabi itu sebelum dilahirkan pakai apa istilahnya itu? Permintaan dulu. Seolah-olah Nabi itu lahir seperti apa yang dia mau. Pilihan pengen bentuk fisiknya seperti apa. Sehingga tidak ada celah dari orang-orang kafir Quraisy untuk mencela fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah salah satu kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad. Allah jadikan fisiknya sempurna, tiada celah, sehingga tidak ada celah bagi orang-orang kafir untuk mencela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlaknya juga Allah berikan kesempurnaan sehingga tidak ada celah bagi orang-orang kafir untuk mencela dari perilaku Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sehingga ketika Nabi hijrah bersama Abu Bakar As-Siddiq, sebelum keluar rumah, Nabi Muhammad itu berpesan kepada Sayyidina Ali. Karena ketika Nabi hijrah, Sayyidina Ali tinggal dan tidur di ranjangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan Nabi Muhammad? Nih di sini ada barang titipannya orang-orang kafir. Nanti setelah saya pergi, nanti barang ini kasih ke fulan, barang ini kasih ke fulan, barang ini kasih ke fulan. Kalau kita dengar cerita orang kafir Quraisy itu bagaimana bencinya mereka terhadap Nabi, itu masih sempat-sempatnya nitip barang ke Nabi. Karena tahu amanah yang ada dalam diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka itu sebenarnya tahu tentang Nabi Muhammad sebagaimana mereka tahu anak-anak mereka, bagaimana tahu perilaku anak mereka, tahu apa yang menyebabkan mereka tidak mau beriman. Al-kibru, kesombongan. Nah, ini anak baru kemarin kok ngajak-ngajak agama baru. Kesombongan itulah yang melarang mereka daripada mengikut Nabi. Nah, kisah ini pelajaran atau hal yang bisa kita ambil, bisa kita ketahui dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nilai-nilai yang ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itulah yang kurang diketahui oleh banyak orang. Jadi inti dari Maulid Nabi itu, ya, esensinya bukan ngumpul-ngumpul saja, ya. Bukan sebagai peringatan yang setahun sekali. Peringatan seperti seremonial aja. Setiap tahun, hampir setiap tahun kita memperingati. Walaupun kalau kita pengennya ngikut sunnah Nabi, harusnya setiap minggu. Ya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya, kalau Nabi memperingati, mensyukuri Maulid beliau sendiri setiap minggu, seminggu sekali. Ketika ditanya tentang puasa hari Senin, apa Nabi jawab? Dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin. Kenapa Rasulullah berpuasa di hari Senin? Karena di hari Senin itulah aku dilahirkan, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari hadis ini, para ulama mengatakan bahwa mensyukuri hari kelahiran Nabi itu bisa dilakukan dengan ibadah. Nabi mensyukurinya dengan ibadah puasa. Kalau kita sekarang misalnya ingin memperingati, mengingat kelahiran, mensyukuri kelahiran Nabi, bisa kita melakukan dengan puasa sunnah. Melakukan amalan ibadah selain puasa bisa. Karena Nabi mencontohkan dengan suatu amalan ibadah, kemudian dikiaskan dengan ibadah-ibadah yang lain. Maka ketika dalam Maulid itu dikumpulkanlah segala macam ibadah yang bisa dikumpulkan. Seperti yang pertama, dari mulai acara Maulid itu sebenarnya tidak ada yang salah. Yang pertama, apa yang dilarang di dalam peringatan Maulid itu? Yang pertama, niat orang berkumpul apa?
Niatnya semata-mata karena ingat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita cintalah kita mengingat-ingatnya. Lebih bagus mana mengingat sendiri atau mengingat secara jamaah yang di sana melahirkan amalan, melahirkan ibadah, melahirkan banyak kebaikan yang bukan hanya untuk sendiri. Di dalam kitab Syu'abul Iman karangan Al-Imam Al-Baihaqi, ketika mensyarahkan tentang hadis iman, al-imanu sittun bid'un wa sittun. Iman itu ada sekitar 60 lebih cabangnya. Salah satu cabang iman, beliau mengatakan wa minal imani hubbur rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk daripada iman kepada Allah taala adalah mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hubbuhu wajibun, dan cinta kepada Nabi itu hukumnya wajib. Cinta kepada Allah wajib, cinta kepada Rasul wajib, dan bahagian daripada iman. Bahagian daripada iman, bahagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bagian dari ketaatan kepada Allah. Itu hanya niatnya saja. Niatnya saja sudah berdalil. Niatnya saja sudah baik. Sebelum datang ke acara udah ada niatnya, hasanah, karena cinta Nabi. Dilarang nggak cinta Nabi? Wajib hukumnya. Jalan ke Nabi, jalan ke masjid. Kalau kita baca di kitab kita fikih, faedah orang sholat berjamaah itu puluhan. Yang pertama, dia menjawab azan. Menjawab azan itu kalau kita dipanggil, oh ya kita datang, itu maksud. Yang kedua itu jalannya. Jalan dari rumah ke sini itu berapa langkah pula yang akan dihitung kebaikan. Yang pertama karena cinta Nabi, yang kedua karena berjamaah di masjid. Yang ketiga apa lagi? Masuk masjid, kemudian baca doa. Masuk masjid itu juga berpahala. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid sebelum duduk. Kemudian meniatkan i'tikaf. Kemudian bersilaturahim berjamaah, setelah itu bersilaturahim, berjabat tangan, sering ngumpul, sering ketemu, maka akan kasih sayang sesama muslim itu akan terjalin dengan kuat. Itu kalau itu manfaat daripada silaturahim. Silaturahim itu dianjurkan nggak di dalam syariat? Dianjurkan. Bahkan memutus tali silaturahim itu balasannya Allah Ta'ala, Nabi Muhammad SAW itu menjelaskan di dalam Al-Quran, di dalam hadisnya tentang azab atau konsekuensi daripada qat'un as-silah, memutus tali silaturahim, disyariatkan. Kemudian orang yang memberikan ceramah, apalagi acara tadi, orang protokolnya membaca salam, disyariatkan. Dari protokolnya saja, protokol mengucapkan salam disyariatkan, baca sholawat disyariatkan, mengingatkan disyariatkan. Kemudian tadi anak-anak kita membaca Asmaul Husna, yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man hafidhaha, orang yang menghafal dan memahaminya, dakhalal jannah, surga. Dakhalal jannah, orang yang mengerti, menghafal Asmaul Husna dan mengetahui makna-maknanya dengan benar, dakhalal jannah, masuk surga. Bagus nggak dengar Asmaul Husna? Bagus. Kemudian dengar ceramah, nasihat, memberi nasihat, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ada dalilnya di dalam Al-Qur'an. Kemudian nanti lagi tambah setelah itu nasihat-nasihat mengingat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menceritakan tentang kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah enggak kita menceritakan tentang kehidupan sejarah Nabi kita kepada orang-orang? Salah enggak itu? Mana lebih bagus kita cerita di pasar atau cerita di masjid yang dihadiri banyak orang, dihadiri anak-anak kita?
Ya pastinya di masjid. Kemudian setelah acara, kemudian ada yang bersedekah makanan. Bersedekah disyariatkan. Mana dalilnya? Mana dalilnya amalan menasehati itu lebih baik sendiri berdua, ya? Mana dalilnya menceritakan tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tujuannya untuk menumbuhkan, menguatkan rasa cinta kita kepada Allah. Lebih baik sendiri di rumah atau secara berjamaah seperti ini. Secara berjamaah lebih bagus, lebih bermanfaat. Jadi perkumpulan itu peringatannya sendiri. Ya, jadi bukan sesuatu yang mungkar, bukan sesuatu yang dilarang. Kalau mereka orang-orang yang sering mengatakan bahwa peringatan itu bid'ah, kita tanya. Ini mereka sendiri yang sering tanya nih. Kalau kita tanya, mereka kalau kita melakukan sesuatu, kemudian kita ingkari, kemudian biasanya mereka akan mengatakan itu bid'ah itu ada yang sifatnya ibadah, ada yang sifatnya yang adat. Kalau yang adat itu bukan bid'ah, tidak ada kasus bid'ah di situ, tidak disebut bid'ah. Ya, kalau kita misalnya berbicara sama orang itu, Anda pakai mobil mah, mau pakai mobil tidak ada pada zaman Rasulullah, berarti itu bid'ah. Mesti jawabannya apa? Itu bukan ibadah, jadi boleh, tidak disebut bid'ah. Yang bid'ah itu dalam hal ibadah. Nah, sekarang kita tanya, ibadah itu apa dalilnya kalau sesuatu itu disebut ibadah? Oh, ada dalam Al-Quran, ada dalam Sunnah. Sekarang peringatan Maulid Nabi itu ibadah bukan? Peringatannya saja ya. Ada peringatan Maulid Nabi, ibadah enggak tuh? Ada enggak? Ada perintah dalam Al-Quran disuruh memperingati Maulid Nabi? Enggak ada. Ada nggak dalam hadis disuruh memperingati Maulid Nabi, membuat perayaan, membuat peringatan begitu? Ada nggak? Nggak ada. Berarti itu ibadah atau enggak? Harusnya jawabnya apa? Harusnya bilang enggak, karena nggak ada tuntunan. Kan itu kan? Berarti kalau bukan ibadah, berarti ya bukan hal yang bid'ah. Kan kalau mereka bicara yang bid'ah itu dalam hal ibadah. Nah sekarang peringatan itu ibadah. Nah menurut kalian ada nggak dalam Al-Quran? Tidak ada. Ada nggak dalam Sunnah? Tidak ada. Berarti ibadah bukan? Ya bukan ibadah. Berarti kalau bukan ibadah, masuk nggak hukum bid'ah itu? Ya tidak masuk. Ini adatun hasanatun, sebuah adat, sebuah rutinitas, sebuah adat yang hasanah, sebuah adat yang di situ dikumpulkan berbagai macam hasanah kebaikan, amalan ibadah. Jadi itu peringatannya. Ya, bisa juga dan dijawab dengan seperti itu. Ya. Jadi apa maksud daripada mereka mengatakan kalau saya di sini menceritakan tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gimana sih fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Misalnya, apakah itu bid'ah? Bid'ah nggak? Kalau bid'ah berarti sahabatlah orang yang pertama melakukan itu. Di sini orang Maulid Nabi itu menceritakan siapa Pak Ibu? Nah, Nabi. Baik cerita tentang fisiknya, tentang akhlaknya, tentang hasanah kebaikan yang bisa kita ambil, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menceritakan itu bid'ah enggak? Kalau seandainya itu bid'ah, para sahabat mereka yang paling pertama duluan yang punya status ahlul bid'ah. Karena kalau kita baca kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Imam At-Tirmidzi itu murid terbaik kedua Imam Bukhari setelah murid terbaik Imam Bukhari setelah Imam Muslim. Murid terbaiknya Imam Bukhari setelah Imam Muslim. Dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah para ulama mengatakan
bagus, kitab yang paling indah, yang menceritakan tentang fisik dan akhlak Nabi itu kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Di situ diceritakan para sahabat itu kan terkadang atau tabi'in bertanya kepada para sahabat, gimana sih dulu rambut Nabi itu sallallahu alaihi wasallam? Sifat rambut Nabi itu gimana? Sifat makan Nabi itu gimana? Sifat tidur Nabi, sifat jalan Nabi, sifat mata Nabi, sifat rambut Nabi, sifat alis Nabi, sifat mata Nabi, bibir Nabi, sifat fisik Nabi, cara makan, cara berjalan. Itu siapa yang menyampaikan? Sahabat. Jadi kalau hanya sekedar menceritakan sahabat, menceritakan tentang Nabi kepada para sahabat itu adalah bid'ah, berkumpul ini adalah bid'ah, ya berarti sahabat orang pertama kali melakukan bid'ah. Dan itu mereka tanya para tabi'in atau sahabat yang belum atau yang mereka tidak tahu tentang sebahagian Nabi karena jauh tempatnya misalnya. Ya mereka bertanya terkadang sendiri, bertanya terkadang rame-rame. Dan ini sekarang anggap saja bertanya rame-rame, menceritakan Nabi berjamaah. Di mana salahnya? Nah, jadi artinya sesuatu yang tidak masuk akal, kita berkumpul karena cinta Nabi, kita berkumpul karena nasihat menasihati, kita berkumpul karena menceritakan kisah-kisah Nabi, itu menjadi salah satu, seolah-olah jadi salah satu dosa besar yang dilakukan umat ini, seolah-olah semacam itu. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah masuk surga. Bentar lagi. Bentar belum. 3 menit lagi. Jadi kalau kita bicara tentang maulid, seharusnya yang paling kita utamakan itu, esensi daripada maulid itu adalah bagaimana kita itu mengetahui siapa itu Nabi, baik itu sifat fisik atau akhlaknya. Kalau yang pengen tahu tentang sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, rambut Nabi itu sebatas mana, cara jalan Nabi itu cemana, bisa kita tengok, bisa kita baca dalam kitab Asy-Syama'ilul Muhammadiyah. Asy-Syama'ilul Muhammadiyah misalnya disebutkan para sahabat menjelaskan sifat rambut Nabi itu salah satunya, nah rambut Nabi itu terkadang sampai bahu rambutnya, dan rambut depan yang bagian depan kalau dipanjangkan itu sampai ke telinga, dan rambut Nabi itu tidak lurus seperti didi bonding, tidak juga keriting, ikal tapi agak kelurus. Dan rambut Nabi itu lembut, tidak perlu sampoan untuk jadi lembut. Setiap kena apa angin dia akan kembali rapi sendiri. Dan salah satu daripada adat Nabi itu memakai duhun, minyak rambut. Duhun itu zait misalnya, zaitun. Itu orang-orang dulu itu dipakai untuk pengobatan, dia juga termasuk salah satunya untuk memelihara rambut. Nah, Nabi itu dalam Syama'il disebutkan sering pakai zait, seolah-olah saking seringnya pakai zait, pakai minyak itu, baju Nabi itu kayak baju penjual minyak karena sering kena ketetesan minyak. Makanya Nabi setelah pakai minyak itu pakai kain, baru pakai peci. Ada kain khusus menutup itu, baru pakai peci. Itu rambut Nabi. Apakah Nabi itu menyisir rambutnya? Ada. Menyisir, merapikan rambutnya ada. Tapi nggak seperti kita. Kita mau pergi kerja sisir, nanti kalau rusak sedikit sisir. Nabi itu menyisir rambutnya ribban. Sekali sisir, sekali enggak. Karena memang rambut Nabi itu sudah rapi, tidak perlu dirapikan pakai itu pun tidak perlu. Ya. Nabi itu pakai celak,
pakai celak sebelum tidur. Manfaat celak ini selain sunnah juga manfaatnya di mata, untuk mempertajam mata, menyehatkan mata. Nah itu celak. Kalau diriwayatkan dalam kisah Adab Al-Arabi, orang yang pertama kali memakai celak itu seorang perempuan yang bernama Zarqaul Yamamah, atau disebut juga dengan seorang perempuan namanya Zarqaul Yamamah dari kabilah Yamamah. Namanya Hazami. Ini sering ada dalam syair. Hazami ini diceritakan dia bisa melihat sampai sejauh perjalanan satu hari. Jadi dia bisa melihat benda, sesuatu, objek dalam jarak 1 hari perjalanan. Dan dalam satu riwayat 3 hari perjalanan. Oleh karena itu kabilah itu sering jarang kalah kalau diperangi, karena dari jauh dia sudah melihat. Suatu ketika dia itu karena satu hal tidak dipercayai, jadi orang-orang musuh itu memakai trik, jadi dia tidak dipercayai. Akhirnya dia terbunuh. Ketika dicongkel matanya itu ada banyak bekas celak di situ. Jadi celak itu manfaatnya besar, menyehatkan mata. Bagi yang sering kena sakit mata pakai celak yang hitam, misalnya celak hitam, baik itu pakai batunya langsung dikerik atau beli yang sudah jadi. Itu adat, salah satu adat Nabi. Kemudian ketika memakai baju, Nabi itu baju yang sering dipakai Nabi dalam kesehariannya itu yang pertama sarung dan rida penutup badan bagian atas. Kemudian sorban. Kemudian salah satu yang ahabbu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling disukai Nabi dalam pakaiannya adalah memakai jubah. Dan jubahnya yang paling dicintai oleh Nabi adalah jubah warna putih. Itu ibaratnya seperti itu. Ahabbu ilaihi. Lebih disukai Nabi daripada pakaian-pakaian yang lain. Pakai sarung, adat hasan. Nabi itu cara jalannya berwibawa, tidak rusak-rusuk, ya berwibawa, tapi cepat. Menurut Nabi, jalan Nabi itu biasa, tapi sahabat itu jarang yang bisa nyusul Nabi. Padahal Nabi itu jalannya biasa. Ka'annahu yanhattu min sobabin. Nabi itu kalau jalan, kalau kita mau nyusul, Nabi itu kayak jalan menurun, melewati jalan yang turun. Apa artinya? Cepat. Tapi jalannya Nabi itu haunan. Untuk Nabi dia jalannya santai, biasa. Tapi bagi sahabat itu terlalu cepat. Dan jalannya Nabi itu jalannya orang yang semangat. Nah, kalau jalannya Nabi itu jalannya orang yang semangat. Gimana jalan Nabi? Jalannya Nabi itu badannya lebih condong ke depan, menandakan kalau dia itu berjalan menuju seolah-olah kayak mencari tujuan, pengen sampai ke tempat tujuan. Bukan melengah-lenggok, bukan apa ya? Jadi jalan Nabi itu bukan begini atau enggak. Jalannya itu tegap dan badannya lebih condong ke depan. Itu tandanya dia, kalau orang mau cepat kan seperti itu. Jalan orang misalnya saya buru-buru pengen ke satu tempat, pasti kan gini. Nah, jalannya Nabi, santainya itu sudah seperti itu. Santainya sudah seperti itu. Itu sebuah hikmah bahwa kita itu ya jadi orang yang semangat kalau jalan. Nah, itu jalannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan masih banyak cara tidur Nabi, cara muamalah Nabi bagaimana, dan itu sangat penting kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita perlu tahu, kita perlu mengajarkan sifat akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Setiap ketemu Nabi mengucapkan salam. Kata para sahabat, setiap kami ditutupi oleh dinding,
Ketika kami bertemu, kami mengucapkan salam. Begitu akhlak Nabi. Misalnya dari luar, kita keluar, kemudian masuk lagi, mengucapkan salam. Ketemu di jalan nanti, mengucapkan salam. Ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani. Tidaklah dua orang muslim yang saling ketemu, saling bersalaman, mengucapkan salam. Ketika berpisah, apa katanya? Illa, kecuali diampuni dosa-dosa. Kemudian tersenyum kepada semua orang. Yang orang itu tersenyum sama kita ataupun cemberut sama kita, Nabi tetap tersenyum. Kemudian Nabi itu pemaaf. Nabi itu pemaaf, tidak emosian, tidak mudah terpancing emosi. Bahkan walaupun jelas-jelas difitnah di depan Nabi, ada saksinya bahwa itu tidak benar, Nabi santai saja. Nabi berhutang kepada seorang Yahudi. Orang Yahudi ini pengen ngetes Nabi. Sebelum jatuh tempo, itu Nabi diminta hutangnya sambil dicaci maki kabilah Nabi itu, keluarga Nabi. Nabi dia sampai Sayyidina Umar yang pengen menebas leher orang tersebut. Nabi, ya udah bayar saja. Ya itu sudah minta, ya udah bayar saja. Dibayar. Tapi dengan kelembutan Nabi itu, orang itu masuk Islam. Jadi hikmah orang lemah lembut itu ada. Di sana banyak, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di sana banyak masalah yang akan terselesaikan dengan lemah lembut yang tidak bisa diselesaikan dengan cara emosian. Banyak masalah, kata Nabi, akan selesai dengan kelemah lembutan dibandingkan masalah yang diselesaikan dengan cara emosi. Yang dengan cara emosi itu biasanya jarang selesai. Nah, itu tuntunan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebahagiannya lagi adalah bermuamalah dengan baik dengan orang lain, terutama pada keluarga sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum li ahli." Sebaik-baik kalian adalah sebaik-baik kalian kepada keluarga. Orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik bergaul dengan keluarganya, anak istrinya. Wa ana khairukum li ahli. Dan saya, kata Nabi, sebaik-baik orang yang berbuat baik kepada keluarganya. Di salah satu adat yang sangat baik adalah berlaku baik dengan keluarga. Jadi kalau kita niatkan misalnya pergi lagi, suami yang seorang ayah, suami pergi keluar, pulang bawa misalnya buah, bawa jeruk, niatkan itu untuk membahagiakan. Itu sedekah yang agung, itu sedekah yang besar. Berusaha mencari rizki yang halal. Berusaha mencari rizki yang halal. Karena kalau kita mau anak kita baik, perilaku anak kita baik, jangan kita memasukkan makanan apapun kecuali makanan yang kita yakin ini halal. Karena itu perkara yang pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebutkan. Jadi perkara makanan yang haram itu punya efek samping pada perilaku seseorang, apalagi terhadap anak-anak. Nah, oleh karena itu orang tua maka pastikan makanan yang masuk ke dalam perut anak istri kita itu makanan yang benar-benar halal, karena itu dihitung sedekah. Makanan yang masuk ke mulutmu, kata Nabi, itu dihitung sedekah. Makanan yang masuk ke perut anak istrimu itu dihitung sedekah. Makanan yang masuk ke perut anakmu itu dihitung sedekah bagimu. Dan makanan yang masuk ke dalam perut pelayanmu itu juga dihitung sebagai sedekah bagimu. Nah, bagi seorang istri patutnya juga mengingatkan suami. Dalam satu riwayat disebutkan ada istri yang salihah itu mengantarkan suami sampai ke pintu sembari mengatakan, "Wahai suamiku, wa inna la tasbiru 'alal ju'." Sesungguhnya kami masih bisa bersabar atas rasa lapar.
nastati' walan nasbira 'alan nar. Tapi kita tidak akan pernah bisa menahan, bersabar daripada panasnya api neraka. Dari mana panasnya api neraka? Dari makanan-makanan yang haram itulah. Ya, oleh karena itu, jadi suami istri itu harusnya saling berkontribusi dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah contoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tuntunan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Esensinya bukan setiap tahun hanya sebagai seremonial saja, tapi apa sih sifat Nabi, akhlak Nabi yang sudah kita jalankan. Kalau ada yang belum, kita cari, kita jalankan. Maka sesungguhnya barokahnya ilmu itu pada pengamalannya. Ilmu yang sebanyak apapun kita dapat, kalau tidak diamalkan, nihil. Barokahnya itu sedikit atau barangkali tidak ada. Kalau tidak ada barokahnya, tidak akan bermanfaat bagi kita, tidak akan bermanfaat bagi orang lain, apalagi sama keluarganya sendiri. Nah, para bapak-bapak ibu, para bapak ibu yang hari di sini, ada anggota keluarganya yang tidak ikut datang, diajarkan apa yang dapat dari pengajian masalah sholat. Sholat harus begini. Diajarkan kepada anak. Jadi begitu pengamalan. Ya. Bapak ibu sekalian, itulah hal inti yang utama daripada maulid. Seberapa kita tahu tentang Nabi, sifat fisik atau akhlak Nabi, dan pengamalan kita terhadap hal-hal yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua diberikan karunia bisa mengikut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara total dari segi akhlak dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, istiqamah dalam agama ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pertanyaan atau soal? Salat dulu, salat. Salat dulu. Lebih kurangnya kami mohon maaf sebesar-besarnya pada pengurus masjid dan kepada para jamaah sekalian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat Isra. Di sini sarapan pagi bersama. Terima kasih. Iya, payungnya ngapain pula dipakai di sini? Jelek. Payungnya. Abduh, hei, kakak pulang doh. Nggak kerasannya kau doh. Abdul udah bosan pondok. Udah mau pulang. Dia cuma pengen main gamenya kalau pulang nih, Abduh. Pondok mana dia? Ada Yang Simpang apa nih? Sentosa, daerah Sentosa. Pesantren yang ini lah, daerah RTTI ke sana itu. Udah selesai. Masih baru baru masuk. Ini liburan aja. Mungkin liburan.
Oh, ya. Reza.